Di sini ada Ibu Meta sebagai penyelenggara dari Kementerian Agama Kepulauan Meranti. Bu Meta, bisa diceritain nggak sih bagaimana awal mulanya ada umat Buddha di Kepulauan Meranti? Namo Buddhaya, nama saya Metawati sebagai penyelenggara Buddha Kementerian Agama di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari tim Dev tentang bagaimana umat Buddha ada di Meranti. Umat Buddha ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah ada sejak lama, bahkan sejak Kabupaten Kepulauan Meranti bergabung dengan Kabupaten Bengkalis. Nah, pada tahun 2013, saya ditugaskan dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Waktu itu dari penyuluh agama Buddha Rokan Hilir dipindah tugaskan ke Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyelenggara Buddha. Dan tahun 2014 ada seorang tokoh agama Buddha yang bernama Pak Ali Alatas. Dia juga sebagai tokoh pemuda yang ada di Pulau Merbau. Beliau melaporkan bahwa di Pulau Merbau banyak umat yang beragama Buddha dan belum pernah mendapatkan pembinaan, termasuk daerah-daerah yang lain yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, mulai saat itu kami mulai mendata data kependudukan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang mana kami peroleh data umat Buddha di Kepulauan Meranti sekitar 29.000 jiwa kurang lebihnya, dan itu merupakan jumlah umat nomor 2 setelah Muslim. Nah, berdasarkan data umat tersebut, kami mulai melakukan pendataan dan melakukan kunjungan ke daerah sesuai data yang ada. Jadi waktu itu secara KTP, apakah mereka udah ber-KTP agama Buddha? Terus apa aja nih Bu, langkah-langkah pembinaan yang sudah dilakukan selama ini? Umat Buddha di Kepulauan Meranti rata-rata sudah ber-KTP agama Buddha, tetapi mereka belum memiliki surat nikah sah secara agama. Mereka hanya mendapatkan surat nikah secara adat. Jadi di KK mereka dan juga di akte kelahiran anak tidak bisa dibunyikan anak kandung dari ayah dan ibu. Jadi hanya anak seorang ibu. Dan di KK mereka dituliskan perkawinan tidak tercatat. Karena itulah saat kami kunjung ke daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di daerah terpencil, terluar, dan juga tertinggal, kami mendengarkan keluhan umat. Mereka kesulitan dalam mengurus bantuan sosial. Mereka juga kesulitan dalam menyekolahkan anak dan juga kendala-kendala yang lain. Karena masalah tersebut hampir terjadi di seluruh pelosok-pelosok daerah terpencil, maka kami mulai tahun 2017 ya, mulai kerjasama dengan majelis-majelis agama Buddha di Kepulauan Meranti untuk menolong masyarakat khususnya yang beragama Buddha supaya bisa menuntaskan data kependudukan, khususnya surat nikah sah secara agama. Dan itu kami juga kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan juga saat itu juga ada dari anggota DPRD yang mendukung program tersebut untuk pernikahan massal. 2017 kita laksanakan pernikahan massal untuk menuntaskan masalah masyarakat yang memang itu sangat urgent karena berkaitan dengan kemaslahatan umat. Nah, tahun 2017 kita laksanakan ke 6 titik untuk pernikahan massal di Kepulauan Meranti. Dan ini perlu kami jelaskan bahwa pernikahan massal ini memang kami laksanakan untuk umat yang beragama Buddha, bukan umat yang beragama lain. Jadi dengan kerjasama dengan Duduk Capil dan juga dengan majelis-majelis kita adakan pemberkatan massal sah secara agama Buddha. Setelah itu diteruskan ke catatan sipil untuk diproses akte perkawinannya dan juga KK yang terbaru dan KTP yang terbaru sesuai dengan proses pelaksanaan pemberkatan massal. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa langkah-langkah yang kami tempuh mulai tahun 2014 kita mulai melakukan pendataan umat sesuai dengan data kependudukan. Nah, selanjutnya kita datang turun ke daerah
bersama guru agama Buddha, guru pembina yang ada di Selat Panjang, juga pengurus wihara yang ada di Selat Panjang untuk melakukan pembinaan umat. Nah, pada saat pembinaan umat, karena keluhan umat yang pertama masalah perkawinan, masalah surat nikah sah secara agama, yang kedua masalah pendidikan agama, yang ketiga masalah tempat ibadah, karena umat selama ini beragama Buddha tetapi belum mengenal agama Buddha. Bahkan untuk mengucapkan salam, untuk berdoa juga belum paham. Saat itu umat memang meminta bimbingan agama ketika kami hadir. Setelah pernikahan masal selesai, kita lakukan juga dengan pelayanan pendidikan. Kami mulai kerjasama dengan guru-guru yang ada di Kepulauan Meranti, guru agama Buddha dan juga Dharma Duta dan pengurus wihara untuk melaksanakan pelayanan pendidikan dan juga pembinaan umat. Selanjutnya, kami juga melaksanakan pembangunan untuk sekolah minggu dan juga rumah ibadah. Karena selama kami pembinaan belum ada tempat, jadi tempat untuk melaksanakan pembinaan pendidikan maupun untuk ibadah juga sangat diperlukan. Tapi proses itu kami lalui juga sesuai prosedur untuk rumah ibadah maupun juga untuk sekolah minggu yang semuanya lengkap, ada izin-izinnya. Nah, ini langkah-langkah konkret yang sudah kami lakukan untuk pembinaan umat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Lalu apa sih harapannya akan kemandirian umat Buddha di Meranti? Harapan kami untuk umat Buddha di Kepulauan Meranti dan juga untuk kemandirian umat Buddha di Kepulauan Meranti, khususnya umat-umat Buddha yang prasejahtera di daerah-daerah kepulauan, daerah tertinggal, terpencil dan terluar, kedepannya bisa menjadi tidak tertinggal lagi. Mereka juga mendapatkan pelayanan yang setara dalam hal pendidikan, dalam hal pembinaan umat, dalam hal mendapatkan bantuan sosial, bahkan juga dalam hal di tingkat organisasi sosial maupun di pemerintahan. Dan ini juga sudah mulai ada hasil yang kami lakukan karena dengan kerjasama semua pihak, semua dari pemerintah maupun dari lembaga organisasi sudah mulai banyak kader-kader generasi Buddhis dari suku asli yang mulai mau sekolah. Yang awalnya hanya lulusan SD bahkan tidak sekolah, mulai mau sekolah, dan yang putus sekolah di SD, tingkat SD, SMP, SMA mulai kejar paket B, paket C, bahkan ada yang lanjut kuliah. Bahkan juga kerjasama dengan majelis, yayasan, dan donatur, sudah ada beberapa generasi Buddhis yang sudah mulai menyandang gelar S1. Itu kurang lebih sudah sekitar 15 orang. Baik itu di sekolah tinggi di bidang komputer, di bidang pendidikan, di bidang keagamaan, itu sudah mulai angsur-angsur semangat umat, semangat masyarakat, dan mulai memahami tentang pentingnya pendidikan. Nah, untuk kemandirian umat, kami juga akan bekerja sama dengan pengurus majelis, yayasan, wihara, WBI, supaya nanti bisa diadakan pemberdayaan ekonomi kreatif umat, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan umat menjadi mandiri dan juga dapat meningkat secara ekonominya, juga meningkat cara pemikirannya dan juga semakin maju umat Buddha di Kepulauan Meranti. Semoga kerjasama yang baik ini juga menumbuhkan kerukunan, keharmonisan bagi kita semua, saling menghormati, saling menghargai satu agama dengan agama lain, juga akan membawa kedamaian dan kemajuan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih sekali lagi pada tim DEV yang sudah mendukung untuk kami semua umat Buddha di Kepulauan Meranti dengan berbagai dukungan, support, ya, dana yang diberikan. Semoga bisa menambah semangat umat Buddha di Kepulauan Meranti dan membawa kemajuan umat Buddha di Kepulauan Meranti. Terima kasih. Selamat siang. Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.